Perkenalkan, Jeffrey Lionel Dahmer. Jeffrey Dahmer murdered 17 young men over 13 years. He would cut open his victims for his own sexual pleasure. Dia adalah seorang pembunuh berantai dan pelecehan seks yang sangat terkenal yang berasal dari Amerika. Dahmer membunuh 17 pria dan anak-anak antara tahun 1978 hingga tahun 1991. Pembunuhan yang dilakukannya meliputi pemerkosaan, mutilasi, nekrofilia, dan kanibalisme. People in the baths, and then having sex and killing, and then having sex with dead people, and then having sex with the viscera, and then actually eating the people that he had sex with to get this superb orgasmic experience. Pada tanggal 28 November 1994, dia mati dibunuh oleh teman satu selnya di lapas Columbia Correction Institution. Schizophrenic Christopher Scarver at the Columbia Correctional Institute. One was Jesse Anderson, the other was Jeffrey Dahmer. He was killed with a hand barbell, which is the same instrument he used to kill his very first victim. Selain Jeffrey Dahmer, ada nama pembunuh berantai lainnya yang tidak kalah terkenal seperti Robert Thompson, Mary Flora Bell, dan Ian Brady. Dari kesemua nama tersebut, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu suka menyiksa hewan untuk kesenangan sejak usia belia, atau yang disebut dengan zoosadism. Zoosadism merupakan kesenangan atau kepuasan yang diperoleh setelah melakukan penyiksaan terhadap hewan. Kekejaman pada hewan yang disengaja sangat berkorelasi dengan kejahatan lain, seperti kejahatan atau kekerasan terhadap manusia. Dan bagaimana dengan di Indonesia? Menurut Asia for Animal Coalition, Indonesia adalah negara nomor 1 di dunia yang paling banyak mengunggah konten kekejaman terhadap hewan di media sosial. Dari 5.480 konten yang dikumpulkan, sebanyak 1.626 konten penyiksaan berasal dari wilayah Indonesia. Angka ini berdasarkan pendataan antara Juli 2020 hingga Agustus 2021. Ada dua klasifikasi penyiksaan terhadap hewan. Yang pertama, penyiksaan aktif, dan yang kedua, penyiksaan pasif. Penyiksaan aktif dilakukan dengan melibatkan kekejaman langsung terhadap hewan. Misal, ketika seseorang dengan sengaja mencoba untuk membahayakan binatang, membunuh, menyiksa, atau memukulnya. Sementara penyiksaan pasif meliputi kelalaian atau kurangnya perawatan pada hewan peliharaan. Penyiksaan terhadap hewan memiliki hubungan dengan masalah psikologis yang sangat erat. Survei yang dilakukan pada pasien psikiatris mengungkapkan bahwa orang dengan gangguan kepribadian psikopat memiliki kecenderungan untuk menyiksa hewan peliharaan atau hewan lainnya. Fakta mengerikan lain, sejak 1970, temuan yang paling konsisten yang ditemukan oleh FBI adalah kekejaman terhadap hewan pada masa anak-anak adalah perilaku umum di antara pembunuh berantai dan pemerkosa. Manual Book Standar untuk Gangguan Kejiwaan dan Emosional mencantumkan kekejaman terhadap hewan adalah salah satu kriteria gangguan kejiwaan. Yeah, we do hear about it, and it is a pretty common symptom of severe conduct disorder. So if kids have conduct problems that are kind of getting in the more severe area, there will be this abuse towards animals. And it's even a symptom in the Diagnostic and Statistical Manual, so that people can get diagnosed based on kind of cruelty towards animals. Sepanjang sejarah, beberapa orang seperti Leonardo da Vinci mencatat kemarahannya di dalam buku tentang manusia yang menggunakan dominasinya untuk memelihara hewan. Menurut filsuf kontemporer seperti Miguel Warbunton, untuk sebagian besar sejarah manusia, pandangan dominan adalah bahwa hewan ada untuk manusia untuk dilakukan sesuai dengan keinginan mereka. Sedangkan René Descartes percaya bahwa non-manusia adalah otomata, mesin rumit tanpa jiwa, akal, dan pikiran. Sedangkan Charles Darwin dengan teori evolusinya merevolusi cara manusia memandang hubungannya dengan spesies lain. Darwin percaya bahwa manusia tidak hanya memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan hewan lain, tetapi hewan juga memiliki kehidupan sosial, mental, dan moral. Darwin juga
mencatat dalam bukunya The Vision of Man, tidak ada perbedaan mendasar antara manusia dan mamalia yang lebih tinggi dalam kemampuan mental mereka. Filsuf dan intelektual modern seperti Peter Singer dan Tom Regan berpendapat bahwa kemampuan mereka merasa sakit seperti manusia membuat mereka layak untuk dipertimbangkan kesejahteraannya secara setara. Pertanyaannya bukan bisakah mereka berbicara atau bernalar, tetapi bisakah mereka menderita?